Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menampilkan data REST API menggunakan Recycle View ya. Sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan setiap data yang ditentukan ya. Apakah dari 0, data dari indeks ke 0, ke 1, ke 2 dan seterusnya menggunakan text view. Jadi sebelumnya kita menggunakan text view ya, datanya ditampilkan. Ya, seperti ini ya. Ya, saya sarankan sih untuk project yang ini yang sebelumnya berhasil menampilkan supaya di backup terlebih dahulu ya. Karena ini kita akan ganti komponennya. Contoh kalau di saya ini ada backup, jadi ya ini versi 1 yang sebelumnya dibuat gagal, versi 2 gagal, ini versi 3 yang jalan ya, walaupun text view. Oke, ini saya kasih keterangan aja. Ini buat tahapan-tahapannya ya. Jadi nanti yang latihan retrofit yang asli ini bisa kita update lagi ya. Seperti itu ya. Ini mah salah satu cara aja, silakan bisa kalian backup, intinya sih seperti itu. Kita blok ini. Terus kita hapus, klik kanan delete. Kemudian kita bisa menggunakan recycle view ya. Tarik. Kemudian untuk ID kita ganti recycler view misalkan. Si 1 nggak apa-apa. Oke. Kemudian tentunya nanti di sini akan error ya. Karena kita sudah hapus komponennya, jadi ini kita buang. Ini juga kita buang. Ya, siksakan ini. Ini kalau kita mau ganti pesan boleh sih. Misalkan kita panggil di sini t.get localization 6 seperti ini. Selanjutnya kita bikin layout baru di sini. Item apa namanya? Item layoutnya ya. Klik kanan di packet layout, pilih new. Kemudian kita pilih layout resource file. Layout resource file misalkan recycle view, kita singkat recycle view layout item misal. Kemudian ini kita ganti linear layout. Oke, kemudian oke. Kemudian untuk di recycle view kita tambahkan 4 komponen tadi ya, teks 1, teks 2, teks 3, teks 4. Jadi teks 1-nya mulai dari user ID, title dan body ya. Ya, teks 1 tarik dari sini. Ini saya ganti teks B1 faktor, teks view 2, teks view 3 dan teks view 4. Oke. Kemudian untuk linear layout kita ubah height-nya menjadi transparent.
wrap context saja, wrap content maksudnya. Kemudian kita cari untuk margin, add margin, kita isi 10 dp ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa ubah background colornya. Sorry, klik background color. Misal ini ya, contoh aja. Oke, kalau kalian pengen cari warna lain tuh ada sih, saya biasa pakai color hunt. Jadi color hunt ini lumayan warnanya bisa custom dan bagus-bagus ya. Dan ini biasa saya pakai untuk pengembangan aplikasi web maupun pengembangan Android ya. Nah, contoh kita mau yang ini, kita bisa ganti mungkin seperti ini ya. Jadi untuk background ya, terserah aja sih, nanti terserah kalian untuk background warnanya mau seperti apa. Artinya untuk di color hunt ini salah satu warna yang memang biasa digunakan oleh programmer ya, desain warna ya, seperti itu. Jangan lupa untuk orientasinya juga vertikal. Coba kita cek dulu orientasinya. Oh ya, sudah vertikal ya. Jadi oke, kita tinggal coding. Selanjutnya kita akan membuat Java class baru ya. Namanya misalkan recycle user adapter, karena kan tadi kita mendapatkan user ya. Kemudian ini extend recycle view titik adapter, seperti ini. Kemudian kita buat public class lagi di sini, public class view holder recycle bukan recycle ya, view holder public class view holder di extend recycle view titik view holder ini. Kemudian kita cek ada create class constructor matching super, kita buat. Kemudian kita panggil recycle user adapter view holder. Nah, kita cek di sini untuk implement ya, implement method. Nanti 3 metode ini kita buat ya, seperti ini. Nah, jadi sudah nggak ada error. Jadi metode dari extend
atau pewarisan Java sudah dibuat. Kemudian kita bisa menambahkan variabel list data maksudnya. List namanya user. Kemudian ini kita kasih nama data misalnya. Setelah itu kita buat konstruktor baru ya. Bisa klik kanan, terus generate, pilih konstruktor ya, variabel data kita buat konstruktornya ya. Selanjutnya kita akan menambahkan atau merubah yang di get item count-nya return data titik size ya. Size itu artinya data titik size itu ukuran data yang didapat ya, dari banyaknya data yang ini ya, yang ini. Kita masih pakai ini dulu. Selanjutnya kita lihat di item layout ini kan ada 4 ya, text view 1, text view 2, text view 3, text view 4. Nah berarti kita akan membuat 4 komponen juga di sini ya. Ya misalkan untuk text view-nya, text view 1 misal, text view 2, text view 3, text view 4. Kemudian kita isi atau inisialisasi TV1 sama dengan item view yang ini, item view titik find view by ID ya, titik ID titik text view 1 ya. Oke, seperti ini. Nah ini copy aja untuk dibuat 4 text view. Ini ya, text view 2, text view 3, text view 4. Oke, seperti ini. Kemudian pada method view holder kita isi ya di sini. Kita panggil view. Kemudian sama dengan layout in Flutter titik from. Di sini kita panggil parennya, Ctrl C ya, paste di sini parennya, titik get context, kemudian titik inflat r titik layout titik recycle view layout itemnya kita panggil. Kemudian parent, false. Oke, seperti ini saja. Kemudian untuk return nulnya kita ganti jadi new view holder isi view. Oke, seperti ini untuk method view holdernya. Ya, selanjutnya di sini kita
isi method holdernya ya, yang on bin view holder kita isi holder titik text tv1 ya, text v1 tadi kita sudah mendeklarasikan di sini. Kita panggil, kemudian di set text isi datanya, data titik get positionnya ya, posisinya yang ini. Kemudian misalkan kita panggil mulai dari get user ID. Nah, terus kita copy ya, ada 4 komponen yang kita rubah. Text view 2 ini misalkan ID-nya, kemudian text view 3 ini misalkan title-nya, kemudian text 4 bodinya. Oke, jadi kurang lebih untuk recycle user adapternya seperti ini ya. Selanjutnya kita nanti akan menampilkan memanggil recycle user adapternya melalui main activity. Ya, selanjutnya kita masuk ke main activity ya. Setelah recycle user adapter dibuat, kita tambahkan recycle view-nya dulu. Misalkan ini recycle view, kemudian recycle view layout manager ya, ininya layout manager, kemudian list datanya, user model class, ini kita panggil datanya, kemudian ada recycle adapternya, recycle user adapternya. Kita panggil adapter. Oke, kemudian di sini akan kita panggil recycle view-nya titik layout titik recycle view-nya kita inisialisasi, maksudnya find view by ID titik ID titik recycle view ya. Oke, sebelumnya saya buat recycle view 1 ya di sini. Oke, kemudian setelah buat recycle view-nya, selanjutnya kita memerlukan layout manager. Layout manager sama dengan new linear layout manager, ininya this, konteksnya this. Kemudian recycle view-nya kita panggil untuk set layout manager ya, layout manager. Oke, seperti ini. Nanti kita akan memanggil adapternya ya. Kemudian kita akan memanggil respon datanya ya. Jadi di data ini kita panggil, maksudnya di respon yang di sini, respon data dari servernya kita panggil respon, kan?
Kita bisa copy dari sini ya. Titik body. Ya, body berarti kan seluruh isi datanya ya. Kemudian adapter kita inisialisasikan. Adapter sama dengan new recycle adapter, karena apa namanya, objek recycle user adapter. Ininya this titik koma, sorry bukan this, ininya data. Ininya data. Ya, data ini ya. Data ini ya. Sebentar, ini masih error. Sorry, ini salah. Seperti ini harusnya. Oke, kemudian recycle view yang sudah kita definisikan. Ini kita isi adapternya, titik set adapter. Ya, ini diisi adapter. Oke, seperti ini. Jadi ini respon data ketika berhasil ya. Respon data ketika berhasil dimasukin ke recycle view. Kalau tidak berarti ada error di sini, seperti itu. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian kita cek dulu untuk recycle user adapter apakah ada yang ketinggalan. Oh ya, ini ya. Ini harus string ya. Kalau nggak string nanti error ya. Nanti error lagi. Oke, jadi di depannya kita harus kasih string supaya tidak ada error. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita coba jalankan ya. Harusnya sudah selesai. Kita tinggal tes apakah berhasil atau tidak ya. Jadi untuk main activity kita panggil ini, mendeklarasikan ini ya. Kemudian inisialisasi di sini. Ininya tetap tidak berubah dengan yang sebelumnya. Kemudian datanya kita panggil di sini untuk respon datanya. Dan di recycle user adapter kita rubah ini ya. Oke, kita akan coba running. Semoga lancar atau berhasil ya. Oke, saya sambil menyiapkan Android-nya ya. Oke, ini udah diinstal, hanya saja ini Android apa namanya, Android drawing saya belum jalan. Oke, ini udah install. Semoga berhasil ya untuk menampilkan data di recycle view. Oke, sudah launch activity. Oh, ada error seperti ini ya. Jadi for close ya. For close seperti ini. Kita cek ada for close. Ya. Keluar aplikasi ya. Oke, kita akan cek dulu. Ya, kita cek di logcat-nya. Di logcat-nya ini ada error apa ya? Coba kita cek. Concern layout cannot be cached. Agak sulit dipahami juga ini errornya. Concern layout cannot be cached to Android recycle view widget. Recycle view widget. Kita cek dulu. Oh,
Oh, mungkin ini ada kesalahan di sini ya. Nggak ada ID-nya. ID-nya kok di sini? Oke, kita ganti. Kenapa ID-nya di sini? Harusnya di sini ya. Oke, jadi mungkin ini ya. Recycle view-nya kan harusnya di sini. Oke, kita coba jalankan lagi. Ya. Ya, kelihatannya tadi errornya di sini. Kita coba cek. Oke, ini udah launch, mudah-mudahan berhasil ya. Oke, sudah berhasil, alhamdulillah ya. Jadi data yang tadi yang ada di sini ya, data yang ada di sini sudah tampil semua. Oke. Baik, itu saja untuk tutorial menampilkan data apa namanya di recycle view ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.